Hai, apa kabar? Siswa-siswi hebat, cerdas, dan berkarakter. Tetap sehat dengan selalu menerapkan protokol kesehatan. Karena kesehatanmu adalah keselamatan kita semua. Oke, kali ini bersama Pak Anton, kita akan belajar bahasa Indonesia dengan tema menelaah teks eksplanasi. Materi yang akan kita pelajari adalah pengertian, ciri-ciri, struktur, dan kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Bagaimana? Kalian sudah siap? Yuk kita mulai. Perhatikan gambar berikut. Iya. 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 Nah, peristiwa apa saja ya yang ada dalam gambar? Gambar tadi adalah contoh fenomena atau peristiwa alam gunung meletus, fenomena sosial balap liar, fenomena budaya pementasan wayang kulit, dan fenomena ilmiah pembangkit listrik tenaga air. Contoh lain dari fenomena-fenomena tersebut adalah fenomena alam seperti tanah longsor, banjir, angin topan, tsunami, dan lain-lain. Fenomena sosial seperti kenakalan remaja, unjuk rasa, tawuran, kemiskinan, dan lain-lain. Fenomena budaya seperti seni tari, batik, pencak silat, karapan sapi, dan lain-lain. Dan fenomena ilmiah seperti terjadinya pelangi, proses arus listrik, ekosistem, terjadinya gerhana bulan atau matahari, dan lain-lain. Berdasarkan fenomena-fenomena tersebut, kita dapat menyusun teks eksplanasi. Teks eksplanasi berkaitan dengan proses dan hubungan sebab akibat suatu fenomena yang di dalamnya mengandung aspek mengapa dan bagaimana suatu fenomena itu terjadi. Dari gambar dan penjelasan tadi dapat disimpulkan pengertian teks eksplanasi. Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan tentang proses mengapa dan bagaimana terjadinya fenomena alam, fenomena sosial, budaya, dan ilmiah dapat terjadi. Selanjutnya adalah ciri-ciri teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, mengusung sebuah topik berkaitan dengan suatu fenomena. Yang kedua, memuat informasi berdasarkan fakta. Yang ketiga, menggunakan istilah-istilah ilmiah. Yang keempat, menggunakan konjungsi kausalitas ataupun konjungsi kronologis. Dan yang kelima, bersifat informatif dan tidak berusaha untuk memengaruhi pembaca. Selanjutnya adalah struktur teks eksplanasi. Struktur teks eksplanasi dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah pernyataan umum. Pernyataan umum berisi gambaran umum tentang fenomena yang akan disampaikan. Pernyataan umum biasanya terdapat di awal paragraf, berupa pengenalan fenomena. Bagian kedua, deretan penjelas, berisi penjelasan lebih detail tentang proses mengapa dan bagaimana fenomena tersebut bisa terjadi. Deretan penjelas mendeskripsikan penyebab dan akibat dari sebuah fenomena yang terjadi. Dan bagian yang ketiga adalah interpretasi,
Ini merupakan intisari atau kesimpulan dari pernyataan umum dan deretan penjelas. Interpretasi biasanya juga berupa pandangan penulis dan berada di akhir paragraf. Pak Anton contohkan teks eksplanasi tanah longsor berdasarkan strukturnya. Bagian pernyataan umum, tanah longsor merupakan sebuah peristiwa alam yang sering terjadi di negeri ini. Kejadian tanah longsor sering terjadi di kawasan lereng gunung, meskipun tidak jarang di kawasan lain juga mengalaminya. Bencana alam ini dapat terjadi apabila terdapat pergerakan tanah atau batuan sehingga jatuh atau amblas. Bagian deretan penjelas, ada beberapa penyebab terjadinya tanah longsor. Yang pertama, terjadi karena gempa. Gempa membuat lempengan tanah menjadi bergerak karena ada yang pecah. Apabila struktur tanah lemah, maka akan memicu terjadinya longsor. Selanjutnya, ada juga tanah longsor yang terjadi karena curah hujan yang tinggi, namun daya serap tanah rendah. Hal ini kerap terjadi karena adanya erosi akibat deforestasi berlebih. Akibatnya, tanah menjadi tidak stabil dan mudah longsor. Bagian interpretasi. Dari beberapa kejadian yang sudah ada, dapat disimpulkan jika tanah longsor sangatlah berbahaya. Anda yang tinggal di kawasan lereng gunung hendaknya mesti berhati-hati sehingga terhindar dari bencana tersebut. Peran masyarakat juga sangat penting dalam menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar supaya tanah longsor tidak terjadi. Kaidah kebahasaan teks eksplanasi. Teks eksplanasi mempunyai kaidah kebahasaan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki konjungsi atau kata penghubung kausalitas seperti sebab, karena, oleh sebab itu, oleh karena itu, sehingga, dan lain-lain. 2. Konjungsi atau penghubung kronologis seperti kemudian, selanjutnya, setelah itu, pada akhirnya, dan lain-lain. Ketiga, banyak menggunakan keterangan waktu seperti kemarin, sering, kerap, seminggu yang lalu, dan lain-lain. Yang keempat, banyak menggunakan istilah ilmiah, misalnya erupsi, erosi, revitalisasi, komprehensif, dan lain-lain. Dan bagian kelima, pemakaian kalimat pasif, yaitu kalimat yang subjeknya dikenai tindakan. Contohnya, tenda pengungsian itu didirikan oleh BPBD Kabupaten Lumajang. Bagaimana? Sudah jelas? Semoga kalian lebih mudah belajar memahami teks eksplanasi. Demikian pembelajaran bahasa Indonesia bersama Pak Anton. Gapai cita-citamu dengan tetap belajar, tetap sehat, dan selalu semangat. Terima kasih. Sampai jumpa.